Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mbak-mbak dan mas-mas ini belum pernah ketemu kami ya di tafsir. Kok tak delok wajahnya kok ganteng-ganteng baru-baru ini. Iya, sebagai pengantar. Sampean sudah di kelas 2, kelas 1 sudah mengenal tafsir, termasuk tafsir ini Rawaiul Bayan. Ini nanti kita dialog dulu saja. Bahwa namanya bertafsir, dan yang ditafsiri ini adalah kalamullah, maka perlu kita lebih jauh mengenal Al-Quran atau kalamullah itu apa, sehingga perlu ada satu penafsiran, interpretasi atau penjelasan, explain ya. Kalau di ilmu tafsir kelas 1, kelas 2 kan ada ilmu tafsir ya. Kalamullah itu tidak berupa apa-apa, tidak berupa, maksud saya tidak berupa suara, juga tidak berupa tulisan, bila harf wala saut. Pertanyaannya, terus gimana Nabi itu bisa menerima kalamullah kalau bukan berupa suara dan bukan berupa huruf? Pertama, bukan berupa huruf, karena huruf itu adalah kaidah, rumusan-rumusan yang dicipta oleh orang, seperti perahu iki. Titik siji tadi apa? Ba. Lah ngono ku sing ngarang sapa? Wong kan. Imamuna Abdul Aswad Ad-Duhali. Ganti titik atas. Nun. Iya. Kok bisa ya? Ya apa nek diwalik? Untuk di aliyah ini titik atas kubah dan titik bawah itu nun. Jika kita ini sepakat, maka jadi, yakin jadi. Kalau titik bawah 2, ya, yang ini dibalik gimana? Bisa, kalau semua sepakat. Berarti huruf itu kesepakatan untuk menduplikasi, membuat lambang-lambang kalamullah. Tadi lambang itu lambang, bukan hakikinya. Ada lambang Garuda. Apakah Garuda itu Indonesia? Ya enggak, lambangnya aja. Lalu apabila saut, tanpa suara, lah kok bisa dimengerti? Itu namanya wahyu. Wahyu itu bisik, bisikan. Bisikan itu adalah bahasa rahasia, ilmu yang ditransfer dari author atau pewahyu kepada orang yang diberi wahyu. Yang tahu adalah hubungan pribadi antara dirinya. Pertanyaan, kalau bukan pakai suara kok bisa dimengerti? Jawabannya antara lain, media pengertian itu tidak selamanya harus pakai suara.
isyarat. Pernah berkendara kan? Ada traffic lights, lampu merah menyala, ada suaranya tak? Tapi saya kan ngerti isyarat itu. Kau nopo terus wa mandek, itu isyarat. Loh, kok mandek lah kon? Kalau merah, kok tidak dibutuhkan suara. Maaf ya, dulu saya pernah pacaran dan saya menikah. Orang berpacaran itu tidak perlu pakai kata-kata, cukup satu lirikan dibalas dengan lirikan itu sudah. Aja guyu-guyu, nggak ada yang ketoro kalau di pacar. Itu contoh. Iki diterus wahyu itu. Tidak semua hubungan komunikasi itu pakai suara. Perhatikan burung, termasuk burung merpati, si lanang. Saya langsung mengerti terus dekem. Begitu yang perempuan tuh dekem. You know the meaning of dekem? Ngerti ya dekem? Langsung yang laki-laki naik dan terjadilah syai'un wa syai'un. Dari mana? Tidak ada kata gini-gini. Ada komunikasi di situ. Masya Allah. Itu wahyu. Maka suatu bisikan dari Tuhan yang diterima oleh yang dibisiki. Yang dibisiki itu namanya Nabiun. Nabiun. Naba amma yatasaalun 'anil naba'il. Naba itu berita. Nabi fa'il, nabiun orang yang diberi berita. Orang Arab dalam hamzah begini ini ada modifikasi suara. Ininya diganti ya. Dua huruf yang jejer dua, maka di merger 2 in 1. Bahasa iklalnya diidghamkan, ya kan? Podo ae gitu. Udah kimat idgham 2 in 1 podo ae. Menjadi satu. Nabiun. Jadi, Nabi itu dari kata apa? Dari nabaun, nabiun, hamzanya diganti ya, 2, 1. Bisa? Paling durung tahu guru, orang yang durung tahu guru. Gak apa-apa gitu loh. Nah, di sini orang yang diberi bisikan itu harus amanah, harus jujur. Makanya Nabi itu harus sholih sejak kecil. Nggak boleh sholih dadakan, nggak boleh. Wah, besar. Terus wah tadi Nabi enak mengiklankan diri jadi Nabi, nggak iso. Sejak kecil harus apa? Sholih. Kayak Nabi ini Jombang, Nabi Jari. Nabi kok jenenge Jari.
Jadi orang-orang yang mengaku jadi nabi memang ya maunya kan mengangkat dirinya, tapi ya jatuh sendiri. Maka mendesain pribadi yang honest, yang jujur betul, ini menjadi sifat utama. Jajal sifatnya Nabi pertama itu apa? Dari sifat wajibnya Nabi, sidq, iya kan? Yang terakhir apa? Fatona, artinya apa? Cerdas. Pinter itu nomor 4. Yang nomor 1 itu apa? Benar. Waduh, hebat sekali. Karena orang pinter belum tentu benar, iya kan? Diberi wahyu, saya ambil Al-Fatihah karena dia Hadratul Rasul tidak pernah bohong, maka saya yakin bahwa Al-Fatihah itu seperti itu, yakin. Apalagi terus masa si Fatihah itu ngono sih ya, kali percaya kok kan ya, habis sponsornya itu terpercaya gitu. Sudah. Untuk itu di dalam kalamullah yang agung seperti ini, kita mengenal dulu kalamullah itu benar-benar tidak berupa huruf maupun suara. Jadi satu keilmuan khusus, wahyu bisa khusus yang benar, yang hanya diterima oleh Nabi saja, kemudian dari Nabi diinformasikan ke umat. Karena nabinya ini sangat dipercaya, maka umat percaya. Sampai 40 tahun bergelar Al-Amin, menjaga gelar Al-Amin sampai 40 tahun ini baru dikasih amanah wahyu ini. Namanya macam-macam, tapi yang paling populer 2, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Kalau bicara Al-Quran, dari qoro'a, sebaca qoro'a dan lain-lain, atau qur'u dan lain-lain, itu berarti satu reading, bacaan, arahnya bacaan. Sehingga wahyu ini nilainya, value-nya, bobotnya ini bisa dilihat dari bacaannya aja. Gak usah mikir agak-agak ya. Yang mempunyai kaidah baca secara bagus hanya Al-Quran. Ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, mat, dan lain-lain. Saya jajal umpamane gak ono ngono, terus Al-Quran itu turun di Cina, bukan di Arab yang mempunyai kaidah sautia suara itu. Kalau Al-Quran bahasa Cina terus tajwid itu gak ono tajwid, ya semuanya guna balangan dari lengkap. Tasdid mempunyai konotasi makna, panjang pendek punya konotasi makna semua. Terus udah itu. Karenanya mau pasane kira ayat Quran ya, satu Quran ini yang paling populer itu Al-Quran ya. Makanya orang yang berkata begini,
Quran diwaca tok, dihafal tok, kaya apa nek diamalno. Membaca Al-Quran itu termasuk mengamalkan. Siji karo Quran ngawur. Jadi orang membaca Al-Quran itu orang mengamalkan. Ya mengamalkan moco tadi itu. Jadi kok ditambah terus itu memang harus begitu. Apa artinya moco Al-Quran gak ngerti maknanya? Lho, sing diwaca iki kalamullah, dari bacaannya itu Allah sendiri memberikan reward pahala. Nek liyane gak, hadis gak, awalnya Quran. Jadi itu kata-kata menyesatkan. Kalau untuk semangat diamalno, dikaji, iya. Tapi ngomong-ngomong gak kenal. Apa artinya? Gak roh maknanya. Maaf ya. Apakah orang itu harus tahu maknanya semua? Yang tidak tahu maknanya berarti tidak bisa menikmati. Aku ya berkali-kali bersungai-sungai lah melihat di TV tentang konser atau saxofonnya Kenichi ahli saxofon. Kalau di Eropa, tahu di Eropa kan? Tak kandani ya Bapak. Kalau Kenichi ini main di hall mahal sekali. Yang datang tuh orangnya elit-elit, jas-jasan kan. Duduk khusyuk semua. Itu nggak ada kata-katanya. Setiap menunggu nonton bisa mbok ngerti mbok gak bisa dinikmati. Itu baru tiupan saksofonnya si Kenichi. Berapa orang bisa masuk Islam terseduh-seduh hanya karena mendengarkan bacaan Al-Quran? Tidak harus. Kalau ngerti ya lebih hebat, tadabbur. Tapi ngomong apa arti ini? Loh, itu si lambe gak genah ini. Tak tahu nonton konser Kenichi ada ya. Engkau awakmu silahkan tanya bantah aja. Ngomong aku ini tak jawab. Nek sing ngono mau tak jawab pisan ya. Nah, di dalam ini Al-Quran tadi yang bacaan-bacaan, sejauh mana bacaan Al-Quran itu efektif? Jangankan membicarakan hukum, ilmu, begini-begini. Maaf, dukun nih loh bisa manfaat no ayat Al-Quran. Ayo, kitab suci mana sing ayat-ayatnya kena digawe dukun? Ayo, guru alia sing bau-bau dukun sapa? Pak Ustadz, kamu temen loh ya. Takok lo Pak Takim, nek wayahe dukun-dukun kira-kira sering pakai ayat Al-Quran apa? Pakai. Ayat Injil itu. Film ono dang angker. Terus pendetoe nggo salib. Ada ya film kita ada ya? Ada. Opo itu film digawe-gawe dhewe.
Hafal surat Yasin? Apa? Di ujung surat Yasin itu ayat yang biasa dipakai oleh dukun sangkal putung. Qal may yuhyil idzama wa hiya ramim. Man, Allah zat yuhyi, menghidupkan, merekonstruksi, al-idham, tulang, wahya utawi idham iku ramim, wis remuk memet kabeh ketika di kuburan oleh Allah, direkonstruksi lagi. Yuhyil idham wa hiya ramim. Dukun sakal putung sing sakti tapi ya sing dukun gak iso iki bocoran ping pira-pira sing dukun wis gak ahline kan ada sing sikil apa Bismillahirrahmanirrahim. May yuhyil idhama wa hiya ramim. May yuhyil idhama. Jajal enak. Ada gitu kan? Tapi aja jajal nama betat kabeh. Coba bayangkan. Aku durung nyontone yang lain loh ya iki. Sing dukun-dukunan tok. Nomor 2 Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Disebut Alkitab dari kata bayak tubuh. Apa ini? Menulis, tertulis. Jadi firman Allah ini betul-betul tertulis secara definitif, menggambarkan formalnya di Lauhul Mahfuz. Bedanya gini rek, kalau Quran itu arahnya ke orasi, bacaan orasi, tetapi kalau Alkitab itu kepada hukum, bahasa yang betul. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Alkitab, itu dasar Al-Quran. Karena kitab ini lebih bisa dibuktikan, lebih ada datanya, lebih tertulis. Gandengannya Alkitab itu As-Sunnah, gandengannya Al-Quran Al-Hadis, sama-sama orasinya. Quran ya bacaan, hadis kan omongan ya gandengannya. Judune Al-Quran Al-Hadis, Alkitab As-Sunnah. Nah ini banyak keilmuan Alkitab ini ya, fikih, dalil dan lain-lain. Tapi itu bahasa saja. Kalau begitu kalamullah ini, wah ini rada yang ini ayatnya dikabarkan 6.600 ini hoax. Mungkin itu penceramah sing klenik-klenik cek antik 6666 kayak nomor telepon aja. Saya tidak tahu siapa yang mengabarkan itu siapa. Ada ya apa wes itu kan Depok di mushaf kita itu kebanyakan mas, kebanyakan yang disepakati ulama itu memang 6.000, yang selebihnya khilaf dan rata-rata lebihnya cuma 200 sekian.
kurang akeh. Jadi ini 200. Ada yang menambah 35 seperti di mushaf kita ini, mushaf biasa itu loh, sekitaran ini 200 sekitar ini. Nugel sak meneh yo. Nah, bisa. Ngene ae maren. Dibagi. Engko bahkan duwe catatan dhewe. Al-Fatihah sami ini, Baqarah sami ini. Gus jumlahan jajan. Katuk. Biasanya penceramah nuzulul Quran ngono lho sing ngawur. 666. Tak pantes pondok arek aliyah belajar ilmu tafsir. Pernah dengar nggak gitu? Ada ya? 666 ada ya? Tak tulis sih. Kita ini sadar tidak mungkin kita bisa menguasai tafsir secara keseluruhan sekian. Maka kitab yang dipilih di aliyah ini kitab yang bersifat apa ini? Hukum saja. Jadi ayatnya ayat ahkam. Kira-kira gini lah. Ayat hukum itu sekitar ini. Diperes 150 seperti perhitungan Imamuna Ibnul Arabi. Kalau diperpanjangan diulang bisa sampai 500. Jadi ayat hukum itu sedikit. Kitab tafsir yang ini ayat ahkam yang sampean mau kaji ini spesial hukum. Tafsir ayatil ahkam ini sebagai pengantar kuliah nanti, jadi ya dimaknani sedikit dan diskusinya lebih banyak. Dari ayat ahkam ini kita mencoba mencari kesimpulan hukumnya sehingga sedikit-sedikit tahu mana yang membuahkan hukum seperti yang tertulis di fikih itu. Nah, sekarang saya lari ke ini kajian Al-Quran ini ke etika. Etika ini akhlak kita, sikap kita, ketawaduan kita terhadap kalamullah atau Al-Quran. Karena ini yang biasa dipakai tradisi oleh kaum santri bahwa menyentuh, membawa mushaf itu diwajibkan bersuci. Ini saya membahas bersucinya dulu, belum etika dulu, akhlak dulu. Ilmu deh, ini ilmu.
yang sudah merupakan eksemplar seperti ini, seperti ini mushaf Al-Quran ya, ini namanya mushaf. Kalamullahnya itu Al-Quran. Mushaf ini menduplikasi kalamullah. Bahasa yang benar, Mas tolong ambilkan mushaf saya. Bahasa ilmu deh, ilmu. Kalau nak sebab tu Pak juga nak Quranku Pak, ya kau apa harus ngerti ya maksudnya. Tapi bahasa ilmu Al-Quran tu tidak bisa dipegang. Kalamullah kok. Jangankan kalamullah, kalam saja nggak bisa dipegang. Wah, lundi lo gak ada. Bisa dipahami ya? No kan. Tapi begitu saat ini, tolong ambilkan mushaf, kumpulan lembaran. Udah. Mushaf ini sebenarnya mushaf saya. Kenapa dihormati? Karena jasanya. Bersuci karena jasanya. Andaikan dibakar, biar tadi abu, sudah tidak mengekspresikan mushaf. Hukum penghormatan bilang, ya, bahasa Jawa disebut keramat gandul, sekunder ikutan. Dong kertas hello, iya, tapi ini mengandung kalamullah. Jadi kita menghormati jasa dia. Loh, apakah hukum penghormatan terhadap sebuah jasa itu ada? Ada. Serius sih. Ini kain, yakin kain, loh kain. Asalnya lembaran gede gelondongan, diambil seret, dipotong, dijahit, jadi kopiah. Ambil kain yang sama kain, potong, dijahit dari kaos kaki. Satu kopiah, satu kaos kaki. Penghormatannya beda nggak? Loh, kok beda? Kopiah itu lambang, simbol. Awakmu ngerti nih iki kopiahku, yakin gak wani ngelunggui kon? Yakin gak wani? Wes tak saya gini, aku metu keluarga. Nyuwun saya kopiah pun ketinggalan. Tapi nek kancane kira-kira digi sadu-saduan ini saya gak di kamar. Iya, saya kancane. Lebih kok bisa beda ya? Ya itulah namanya sebuah penghormatan. Sampel nek kaos kaki justru di dalam sini. Lo kainnya bodoh, iya tapi kalau sampel kaos kaki betul. Bisa itu ya, dipahami ya, bisa. Karena itu orang muslim santri suci membawa Al-Quran, ya bener sih, ya bener. Tentang Fathul Qorib, nah ini Fathul Qorib yang melarang orang haid untuk baca Al-Quran. Sampean silahkan mengikuti, silahkan tidak. Saya termasuk yang tidak mengikuti fatwa Fathul Qorib. Bercicil arah-arah bercicil. Ini bono-bono kau oleh mengat baca Al-Quran. Sakarmu, aku lu gak ngelarang.
spesial. Nah ini baru arah itu menghafal Al-Quran head 7 hari, perai gak deres 7 hari, terganggu gak memori hafalan tadi itu? Engkau ne apalane gak apik diseneni Gusti Allah. Tapi ini deres wayahe head gak oleh Fathul Qorib. Ngene ae. Kayak jalan tengah. Bagi yang mempunyai kewajiban menjaga ibadah dan lain-lain, membaca Al-Quran itu diniati berzikir saja, karena Al-Quran menamakan dirinya juga zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau begitu, iki kenapa kok ono sing kudu suci, katas kecil, katas besar, ini saking hormati terhadap kalamullah. Wes. Kenapa kok ono sing membolehkan saking hormati terhadap kalamullah, cuma versinya beda. Kono menghormati kalamullah dengan tidak mau membaca, kini menghormati kalamullah dengan tetap membaca. Pada menghormati, justru sing gak menghormati gak maca blas, resik gak maca, kotor gak maca, lambe fasek. Beda. Piye mau? Inna nahnu nazzalna dzikr. Al-Quran kan dirinya dzikir ya. Sekarang saya tanya Mbak, ini awakmu kan jarang-jarang atas besar ya, karena tidak ada syarat rukunnya kan. Ngopo kan partner deh, paling-paling ngipi kan paling. Mbak kan aktivitas itu. Saya tanya, menengoai kon, tanya mbak-mbak ini. Orang berzikir, orang berzikir itu harus suci apa kan? Jawab. Mbak tenu apa? Enggak, ya, gak harus kan? Orang zikir itu orang in connecting, sedang nyambung dengan Tuhan Allah. Tidak ada persyaratan apa-apa, dalam keadaan apapun berzikir itu mutlak. Kamu tak kandani ya, tapi menengoi, aja kono-kono arek-arek. Tak kandani. Bapakmu karo ibu di kamar tertutup melakukan pertandingan. Sadurunge kon lahir, tak kandhani sih. Bapakmu, ibumu itu tanpa selembar kain melakukan unsyai'un. Dalam keadaan seperti itu loh, tetap berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kan, subhanallah, itu ono ayat ya. Jadi waqaddimu li anfusikum itu berzikir, ada bismillah. Itu kan dianjurkan oleh agama kan? Coba
sebegitunya agama dalam keadaan yang sangat tegak, masih saja orang disuruh berzikir, bahkan doa steril. Allahumma jannibna syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Wes ya. Setelah selesai geletak, Bapak berzikir, alhamdulillah. Saya tanya, bismillah, alhamdulillah itu zikir kepada Allah apa enggak? Nah kok keadaannya junub ya? Berarti zikir tidak perlu persyaratan suci kan? Kalau sampean ketat-ketat bismillah itu zikir, alhamdulillah. Orang head waktu makan pakai bismillah apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh lah, bismillah itu bagian dari Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin bagian Fatihah. Jadi jalan tengah saja. Tinimbangane gak ngaji belas zaman haid 4 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari gak turut. Berzikirlah pakai Al-Quran. Sing duwe hafalan pakai hafalannya, entah Yasin, entah Kafi, entah Tabarok, entah apa, baca. Biar tidak menimbulkan fitnah mojoe iri-iri hai. Koniku nggak dirana, karena tidak semua orang bisa menerima pemikiran saya ini. Tak balik nomane, aku gak mempengaruhi sampean. Yang mengikuti mutlaknya Fathul Qorib silakan. Yang mau mengikuti kuliah tafsir ahkam ini silakan. Loh silakan ya. Oh, silakan guys. Paling gak bisa takut iki, jajal saya kita kok apa jajal. Ada yang tanyakan? Silakan, Mas, Mbak, tentang Al-Quran ini. Ayo, ada yang tanya? Monggo. Jadi nanti diusahakan setiap masuk ruangan itu sudah mempunyai bahan pertanyaan. Oh, tambah seneng saya. Gak mau coy ini nambah enak, mungkin biasa coy. Ada pertanyaan? Kano? Oh iya, karena sudah istirahat, sudah lapar ya. Ya bodoh ya, gue terus sarapan bodoh ya. Dibel Mas Rafi. Iya. Iya, ini masih pengantar ya. Pengantar terakhir kitab ini namanya apa? Rawaiyul Bayan. Lihat di setiap judulnya itu ada menggunakan bahasa muhadharah. Umpama ini yang bawahnya jasad itu semua ya nggak apa nanti. Al-Muhadharah Al-Ula As-Saniyah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam perkuliahan kuliah Al-Quran, kuliah tafsir. Makanya ini dipedii saja. Setiap satu perkuliahan itu disebut ini Al-Muhadharah Al-Ula, perkuliahan pertama, nanti Al-Muhadharah As-Saniyah. Jadi sampean itu sesungguhnya mahasiswa jurusan tafsir. Nah, gak percaya kan ini loh Muhadharah. Sehingga nanti kalau belajar ini ya seperti perkuliahan.
Untuk ini saya mengambil semi perkuliahan, pakai kitab di mana yang pokok-pokok, terus diskus, dialog itu lebih cerah. Jadi silakan nanti saya minta membawa persoalan agama, coba persoalan politik, gimana itu. Saya kira cukup. Barakallahu fiikum.